Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Ya, kita sama-sama mendoakan kita tetap bersama-sama sehat-sehat agar dapat menjalani hari-hari kita khususnya di dalam pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, baik anak-anakku semuanya. Pada hari ini kita berjumpa pada materi teks cerita fantasi yang terakhir, yaitu menyajikan cerita fantasi. Buka buku kamu halaman 73, nanti sampai halaman 79 sampai habis, ya kan? Nah, menyajikan cerita fantasi, ya. Dalam kompetensi dasar, memahami dan mencipta cerita fantasi. Kompetensi dasar 44, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Ya, dalam hal ini langkah-langkah yang harus kita jalani pertama sekali yaitu dua bagian. Yang pertama merencanakan cerita. Dalam merencanakan cerita ini juga ada 5 tahap yang harus kita jalani, yaitu pertama, menemukan ide penulisan. Nah, dalam menemukan ide penulisan bisa dilakukan dengan mengamati objek nyata, kemudian diberi sentuhan imajinasi, misalnya menciptakan pahlawan lokal super anoman, ya. Boleh kamu lihat halaman 73. Itu yang pertama, menemukan ide penulisan. Kemudian yang kedua, penggalian ide dari membaca. Ya, kalau namanya kita mengembangkan cerita, ya nak ya, itu sudah pasti kita harus banyak membaca. Menggali ide dapat dilakukan dengan cara membaca buku. Misalnya, buku mengenai hewan-hewan langka, unik dan menarik. Kemudian bisa dipadukan dengan mitos maupun legenda yang berhubungan dengan ide cerita yang hendak kita buat. Nah, jadi di dalam mengembangkan cerita, ya kita harus tentukan dulu ide di dalam cerita sehingga itu yang akan kita kembangkan. Nah, dalam mengembangkan itu, itu dipadukan dengan mitos yang kita tahu yang berhubungan dengan ide cerita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Nah, setelah kita menemukan ide cerita, maka kita buat rangkaian peristiwa di dalam cerita itu step by step, langkah demi langkah. Nah, jadi sesuai dengan alurnya nanti kita buat, ya, sehingga menimbulkan pengertian yang baik bagi pembaca. Dalam membuat rangkaian peristiwa ini, cerita bisa diawali dengan orientasi, ya. Kita ketahui dalam struktur ya nak ya. Kita mulai dari orientasi, kemudian komplikasi, atau klimaks. Nah, kemudian resolusi atau penyelesaian masalah. Itu di dalam struktur kita sudah ungkapkan kemarin. Nah, jadi di dalam membuat alur cerita ini, membuat rangkaian peristiwa ini, ingat nak, dimanapun kamu nanti, kalau kita namanya menciptakan sebuah rangkaian peristiwa, kalau kita sudah belajar tentang struktur cerita, ya, yang struktur itu harus kita pakaikan, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, kemudian kreativitas pun bisa dilakukan tanpa harus memperhatikan urutan tersebut, atau bisa juga tidak ada resolusi. Resolusi diserahkan ke dalam pembaca. Nah, memang kalau kita membuat rangkaian peristiwa ini, sebaiknya lah ya kita buat di dalam struktur itu agar pengertian pembaca bisa
dimengerti seperti alurnya. Nah, tapi itu tidak terpaksa, nak. Ya, itu tidak terpaksa. Ya, itu diserahkan kepada pembaca katanya tadi di sini. Itulah di dalam membuat rangkaian peristiwa. Kita lanjut. Yang keempat, setelah kita membuat rangkaian cerita yang ini rangkaiannya, ini yang pertama, kedua, dan ketiga, maka kita kembangkan cerita itu. Kita kembangkan cerita itu dapat dilakukan pada tataran ya tokoh, karakter, latar, dialog antar tokoh sehingga menjadi kesatuan cerita yang utuh. Ya, jadi pengembangan dilakukan menarik mungkin sehingga pembaca menikmati hingga akhir. Ya. Apakah kita kembangkan cerita itu dari gerak-gerik tokoh, dari seorang tokoh, kemudian dari alur, dari latar, ya, dari dialog antar tokoh, boleh. Dari mana saja boleh kita kembangkan ceritanya, ya. Kita kembangkan ceritanya. Mungkin saja kalau dari tokoh, misalnya si Dani, ya, dari tokoh si Dani, hidung yang mancung ini, ya tokoh itu aja kembangkan, yang kita pengembangan daripada tokoh itu contohnya. Nah, kemudian yang B, tadi A ya nak yang merencanakan cerita. Sekarang yang B, menulis cerita fantasi. Menulis cerita fantasi juga itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama yaitu merencanakan. Ya, merencanakan. Dimulai dari menggali ide, berimajinasi, menentukan tema besar, menentukan latar, mendeskripsikan tokoh, membuat ringkasan cerita, dan tahap awal hingga akhir. Nah, itu di dalam tahap perencanaan. Di dalam menulis cerita fantasi. Kemudian setelah kita merencanakan, yang berikutnya itu mengembangkan produk. Ya, mengembangkan produk. Maksudnya di sini mengembangkan setiap bagian sehingga menjadi cerita fantasi yang menarik. Ya, menjadi cerita fantasi yang menarik. Nah, yang ketiga memberi judul menarik. Ya, judul sangatlah berpengaruh terhadap keterikatan pembaca. Membuat judul menarik bisa dilakukan dengan mengedepankan permainan kata sesuai sesuatu yang aneh dan membuat penasaran. Ya, baik, saya sedikit bongkar di sini. Membuat judul yang menarik. Tujuannya itu nak, membuat judul yang menarik agar pembaca tertarik untuk membaca cerita yang kita buat. Ya, saya tambahkan di sini, judul tidak sama dengan tema. Kalau tema itu badan cerita. Tema itu yang kita kembangkan di dalam cerita. Kalau judul itu bagaimana kita membuat sebuah judul agar tertarik cerita itu. Nah, itulah dia bedanya. Judul bisa saja tidak berkaitan dengan tema, dengan apa yang ada di dalam cerita itu, alurnya. Itu judul. Pokoknya tertarik. Misalnya kita membuat sebuah judul karangan. Wah, asik. Begitu saja. Jadi orang tertarik, ya apa sih yang wah asik ini? Jadi tertarik mereka untuk membaca. Itu judul. Tapi kalau tema itu harus ada sangkut pautnya dengan alur cerita itu dari awal sampai akhir. Cerita itu tidak boleh lari daripada tema, bukan judul. Ya, sudah jelas ya nak ya. Baik. Kemudian setelah kita membuat tema, membuat judul dan lain sebagainya, maka langkah-langkah yang sudah kita ikuti tadi, maka yang keempat menelaah kita untuk merevisi. Ya, telaah diperlukan guna menemukan masukan dari orang lain untuk perbaikan. Upayakan telaah dilakukan secara jujur dan objektif sehingga hasil revisi akan lebih baik dan dari sebelumnya. Ya, jadi kalau memang alur cerita kita itu perlu diperbaiki, kita telaah, kita revisi, ya buatlah. Tujuannya itu dilakukan secara jujur, maksudnya di sini jangan kecil hati. Memang itu karya kita, tapi karya kita itu kita mau kita buat sebaik mungkin. Ya, secara jujur kita harus sebenarnya harus kita revisi. Nah, baik. Yang kelima,
Setelah selesai kita merevisi, maka kita sudah siap untuk mempublikasikan. Publikasi dilakukan untuk menunjukkan hasil karya dan dapat dinikmati orang. Publikasi bisa di majalah, dinding, laman sekolah, koran, majalah. Dalam hal ini memanfaatkan media cetak dan elektronika. Oke, iya, anak-anakku semuanya, inilah pekerjaan kita di dalam menyajikan cerita. Nah, jadi ingat tadi tahap-tahapnya di dalam menulis cerita. Ini tahapnya ada 5. Kemudian di dalam merencanakan cerita ada 4. Nah, ada 9 langkah yang harus kita lakukan, yaitu merencanakan cerita, penggalian ide, membuat rangkaian peristiwa, dan mengembangkan cerita. Kemudian bagian yang kedua, menulis cerita, merencanakan, mengembangkan produk, memberi judul menarik, dan menelaah untuk mempublikasikan dan mempublikasikan. Nah, jadi inilah materi kita hari ini, nak. PR yang saya berikan, yaitu yang 9 ini tadi, mulai merencanakan cerita sampai mempublikasikan. Kamu buat sebuah cerita, ya. Kamu buat sebuah cerita yang alurnya seperti ini, ya, seperti mengarang ya, nak, ya. Tapi kisi-kisinya dari sini, ya. Nah, itulah tugas kamu. Ceritanya pokoknya rangka-rangkanya yang saya terangkan tadi harus ada di situ. Ceritanya, temanya bebas, terserah kamu. Apakah mengenai keindahan sekolah, atau kenakalan remaja, atau keterlibatan narkoba dan lain sebagainya, terserah kamu. Oke, itu saja PR kamu sampai hari ini. Hari ini saya berikan. Terima kasih pertemuan kita sampai hari ini.